Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Novia Azahra di pertemuan kelima ini. Langsung saja saya akan membahas materi-materi yang kita pelajari di pertemuan kelima kemarin. Jadi kemarin itu judulnya ada di film dokumenter dan sejarah-sejarahnya. Lagi-lagi yang dibahas film dokumenter, tapi di dalamnya itu ada materi-materi yang emang pembahasannya itu masuk ke bagian-bagian film. Jadi yang pertama akan saya bahas itu pengertian dari film dokumenter, terus ada sejarah-sejarah film dokumenter, terusnya ada pengertian dari film fiksi dan lain-lain. Yang pertama yang akan saya bahas adalah film dokumenter. Jadi kunci utama dari film dokumenter adalah penyajian fakta. Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan otentik. Jadi seperti itu pengertian dari film dokumenter. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pengertian yang lebih lain gitu, teman-teman bisa cek di video-video aku sebelumnya. Sejarah film dokumenter bermula dari foto-foto yang merangkai gerakan seekor kuda oleh Edward Mowbray, film yang direkam dengan kamera statis oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1895. Film-film karya Dziga Vertov yang merekam revolusi Rusia pada 1917. Sutradara film-film bergaya cinema Viret, Richard Leacock, menyebutnya sebagai film bersifat persuasif. Film non-fiksi yang disebut travelogue, potongan gambar berisi budaya negara asing dan berbagai tempat eksotis. Film dokumenter berkembang pesat dalam berbagai pesan dan rupa seraya, mengantarkan nama-nama semacam Robert Flaherty, pembuat film Nanook of the North pada tahun 1922, John Grierson, pembuat film Drifters pada tahun 1929, dan banyak nama lagi yang bisa disajikan sebagai catatan-catatan sejarah tentang orang-orang yang berperan dalam perkembangan dunia film dokumenter. Nah, selanjutnya ada film fiksi. Film fiksi adalah film yang hanya berdasarkan imajinasi penulis atau bukan kenyataan, tidak terjadi dalam kehidupan nyata, ataupun kejadian kesamaan itu hanya kebetulan semata. Film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata, serta memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah realisme. Realisme adalah gaya pembuatan film yang menekankan pada prinsip untuk menghadirkan kenyataan sebagaimana adanya. Realisme pertama kali disuarakan oleh kritikus film Prancis, yaitu André Bazin, yang berpendapat bahwa kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kemampuannya menghadirkan kembali realitas sebagaimana aslinya. Nah, selanjutnya ada klasikisme. Adalah film merujuk pada pendekatan estetika dan naratif yang terinspirasi dari tradisi budaya klasik, terutama sastra klasik Yunani dan Romawi, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada formalisme, merupakan salah satu tradisi dominan sepanjang sejarah pemikiran mengenai konsep dan definisi film. Formalisme menekankan bagaimana film sebagai bentuk komunikasi khusus dapat digunakan untuk menghasilkan makna tertentu. Ciri-ciri dari film klasik itu adalah bisa dilihat dari tahunnya. Jadi tahun-tahun film klasik itu tahun-tahun film kuno, seperti itu. Dibuat dari tahun-tahun lampau, yang dibuatnya itu menggunakan kamera-kamera kuno. Film yang dibuat saat zaman-zaman klasik, seperti itu.
Selanjutnya, ciri-ciri film realisme itu film tanpa direncanakan, tidak fokus pada editan, hanya terdiri dari scene-scene yang digabungkan, seperti itu. Ciri-ciri film formal. Jadi film formal itu pembuatan skrip, scene, dan lain-lainnya itu pembuatannya secara formal. Terus ada perencanaannya lebih awal, jadi udah menentukan pemainnya, sudah menentukan budgetingnya, seberapa yang akan dikeluarkan, dan lain-lain seperti itu. Contoh film formal itu film yang keluar di tahun-tahun sekarang, tahun-tahun baru seperti itu, kayak film FTV, film-film yang lain-lain seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.